Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi gagal ginjal kronik dan gagal ginjal akut. Sebelumnya, juga memperkenalkan diri, saya Divira Espari dari kelas C dan teman saya Cindy Aurini, saya Sisipa Ibrahim, saya Dini Julianti. Dan inilah presentasi kami. Ginjal terletak retroperitoneal dalam rongga abdomen dan berjumlah sepasang dan merupakan organ vital bagi manusia. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan menyebabkan gangguan ginjal sering terlambat terdeteksi. Penyakit ginjal sering disertai penyakit lain yang mendasarinya seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan dislipidemia. Gejala dan keluhan pada gangguan ginjal stadium dini cenderung ringan sehingga sulit didiagnosa hanya dengan pemeriksaan klinis. Gagal ginjal adalah ketidakmampuan untuk mengekskresikan zat sisa atau sampah dalam tubuh, memengkatkan urin dan menyimpan elektrolit. Keadaan ini dapat terjadi secara tiba-tiba sebagai respon terhadap perfusi darah yang adekuat atau dapat terjadi secara perlahan-lahan sebagai akibat dari penyebab atau anomali ginjal yang berlangsung lama. gagal ginjal akut adalah penurunan mendadak kecepatan filtrasi glomerulus atau KFG dengan ketidakmampuan mengeluarkan bahan terlarut dan air yang mengakibatkan penimbunan bahan terlarut dan air. Kejadian GGA neonatus saat ini cenderung meningkat dan fungsi ginjal pada 35% sampai 71%. Kasus GGA tidak dapat kembali sempurna. Bahkan angka kematian neonatus akibat GGA masih tinggi, yaitu antara 36% sampai 78%. Pengenalan keadaan kegagalan fungsi jantung pada bayi asfiksia merupakan hal yang penting untuk melakukan pemberian cairan dan elektrolit agar didapat keseimbangan biokimia sehingga fungsi vitalnya dapat terjaga. Gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik adalah suatu gangguan pada ginjal ditandai dengan abnormalitas struktur ataupun fungsi ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan. PGK ditandai dengan satu atau lebih tanda kerusakan ginjal, yaitu albuminuria, abnormalitas sedimen urin, elektrolit, histologi, struktur ginjal, ataupun ada riwayat transplantasi ginjal. Juga disertai penurunan laju filtrasi glomerulus. Saat ini banyak studi menunjukkan bahwa prevalensi PGK meningkat di berbagai wilayah di seluruh dunia. Fisiologi, ginjal menjalankan fungsi yang vital sebagai pengatur volume dan komposisi kimia darah dan lingkungan dalam tubuh dengan mengekskresi zat terlarut dan air secara selektif. Fungsi vital ginjal dicapai dengan filtrasi plasma darah melalui glomerulus dengan reabsorpsi sejumlah zat terlarut dan air dalam jumlah yang sesuai di sepanjang tubuh ginjal. Zat terlarut dan air diekskresikan keluar tubuh dalam urin melalui sistem pengumpulan urin. Fungsi ginjal yang pertama yaitu untuk mempertahankan keseimbangan H2O dalam tubuh. Yang kedua yaitu untuk membantu memelihara keseimbangan asam basa pada tubuh. Yang ketiga, mengekskresikan produk-produk sisa metabolisme tubuh. Yang keempat, ekskresikan senyawa asing seperti obat-obatan. Dan yang terakhir yaitu untuk memelihara volume plasma yang sesuai sehingga sangat berperan dalam pengaturan jangka panjang tekanan darah arteri. Selanjutnya ada etiologi gagal ginjal akut. Etiologi gagal ginjal akut dapat dibedakan menjadi perenal, renal, dan postrenal, di mana sepsis dan shock termasuk dalam etiologi perenal. Glomerulonephritis dapat nefrotoksik termasuk dalam etiologi renal. Sementara urolithiasis merupakan salah satu penyebab aki postrenal. Aki perenal disebabkan penurunan renal blood flow, baik karena hipoperfusi sistemik maupun hipoperfusi yang hanya terjadi pada ginjal. Keadaan hipoperfusi sistematik yang dapat menyebabkan aki perenal adalah hipovolemia akibat dehidrasi atau perdarahan spesies atau hipotensi. Etiologi gagal ginjal kronik. Etiologi memegang peran penting dalam memperkirakan perjalanan klinis gagal ginjal kronik dan penanggulangannya. Penyebab primer gagal ginjal kronik juga akan mempengaruhi manifestasi klinis yang akan sangat membantu diagnosa. Contohnya gout akan menyebabkan nefropati gout,
Penyebab terbanyak gagal ginjal kronik dewasa ini adalah nefropati DM, hipertensi, glomerulus, nefritis, penyakit ginjal herediter, uropati obstruksi, nefritis interstitial. Sedangkan di Indonesia penyebab gagal ginjal kronik terbanyak adalah glomerulus nefritis, infeksi saluran kemih (ISK), batu saluran kencing, nefropati diabetik, nefroselekroris, hipertensi, ginjal polikistik, dan sebagainya. Selanjutnya ada patofisiologi. Patofisiologi GGA atau gagal ginjal akut umumnya dapat pulih kembali ke kondisi normal, meskipun terdapat kemungkinan perubahan ekstrim dalam fungsi ginjal. Angka kematian pada kelompok usia anak-anak tetap tinggi, dengan gejala seperti penurunan laju filtrasi glomerulus, peningkatan kadar BUN, dan penurunan aliran darah ginjal yang signifikan. Perjalanan klinis GGA bervariasi tergantung pada penyebabnya, mulai dari fase oligoria parah hingga pemulihan bertahap menuju volume urin normal. Yang kedua yaitu patofisiologi GGK. Pada tahap awal, anak mungkin tidak menunjukkan gejala dan memiliki sedikit abnormalitas biokimia. Namun, tanda-tanda kerusakan ginjal lanjut biasanya muncul di akhir proses penyakit, kecuali GGK terdeteksi secara rutin. Jumlah nefron yang rusak meningkat, sedangkan yang masih berfungsi mengalami penyesuaian untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Pada tahap akhir, jumlah nefron yang berfungsi berkurang, menyebabkan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit serta muncul sindrom uremik. Tanda dan gejala gagal ginjal akut dapat berupa 1. Berkurangnya produksi urin, yang kedua mual dan muntah, yang ketiga nafsu makan berkurang, yang keempat bau napas tidak sedap, yang kelima sesak napas, dan yang keenam tekanan darah tinggi, ketujuh mudah lelah, kedelapan pembekakan pada tungkai atau kaki, yang kesembilan penurunan kesadaran, dan yang terakhir ada nyeri pada punggung. Pencegahan pada gagal ginjal akut yang pertama menjaga pola makan yang sehat dengan mengkonsumsi makanan yang rendah garam dan lemak serta kaya serat, berolahraga secara teratur, menghindari kebiasaan buruk, melakukan pemeriksaan kesehatan. Untuk gagal ginjal kronik yang pertama itu mengurangi makanan yang mengandung garam seperti makanan dengan natrium yang tinggi. Yang kedua jangan menahan buang air kecil. Yang ketiga mengendalikan penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, dan juga penyakit jantung dengan lebih baik. Yang keempat, minumlah banyak air setiap harinya. Yang kelima, makan makanan yang baik. Untuk pengobatan pada gagal ginjal akut, yang pertama terapi cairan. Untuk kasus ginjal akut akibat dehidrasi, pasien diberikan cairan infus sesuai dengan kebutuhan harian. Jika terjadi pendarahan hebat, pasien akan diberikan transfusi darah. Yang kedua itu peresepan obat. Obat yang dapat diberikan untuk mengoreksi hiperkalemia seperti resin pengikat kalium, insulin, larutan dextrosa, dan beta-agnois. Yang ketiga, penyesuaian pola makan. Pasien diwajibkan membatasi cairan seperti garam, kalium, dan fosfor dalam dietnya. Yang keempat, terapi dialisis. Hemodialisis dilakukan secara segera jika kondisi pasien mengancam nyawa, seperti pemberian obat fomepizol, obat penawar yang diberikan secara gratis kepada pasien gagal ginjal akut. Yang kedua yaitu gagal ginjal kronik. Pengobatan non-farmakologi seperti relaksasi nafas untuk mengalihkan rasa cemas, perawatan urin, pengaturan diet, pembatasan cairan, dan peningkatan pengetahuan dan pendidikan kesehatan. Jadi kesimpulannya yaitu gagal ginjal kronik merupakan penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara bertahap dan permanen selama 6 bulan atau lebih. Umumnya disebabkan oleh diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit ginjal lainnya. Sementara itu, gagal ginjal akut adalah penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara tiba-tiba dalam waktu singkat disebabkan oleh dehidrasi, infeksi, keracunan obat, atau obstruksi saluran kemih. GGK bersifat progresif dan jangka panjang, sedangkan GGA seringkali reversibel jika ditangani dengan tepat.